Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Enggar Adriantama dengan NPM 233111071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Pokok bahasan di materi ini adalah 1. Pandangan tentang tanggung jawab sosial, 2. Pro kontra dan tanggung jawab sosial, 3. Etika manajerial, dan 4. Perilaku etis manajerial. Pandangan tentang tanggung jawab sosial. Ada dua pandangan mengenai tanggung jawab sosial suatu organisasi atau perusahaan, yaitu 1. Pandangan klasik, yaitu teori yang menganut paham adalah bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu organisasi atau perusahaan adalah hanya sebatas pada maksimalisasi keuntungan bagi perusahaan. 2. Pandangan sosial ekonomi, yaitu teori yang menyatakan bahwa tanggung jawab manajer tidak hanya sekedar menghasilkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga pada masyarakat luas. Pro kontra tanggung jawab sosial. 1. Alasan kontra adanya tanggung jawab sosial bagi perusahaan atau organisasi. Tanggung jawab sosial dapat menghambat maksimalisasi laba. 2. Mengejar sasaran sosial justru akan memperkuat dominasi dunia bisnis dalam masyarakat. 2. Alasan pendukung adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi. Yang pertama, desakan publik agar perusahaan mengintegrasikan sasaran strategis ekonominya dengan sasaran sosial. Perusahaan yang mengintegrasikan sasaran ekonomi dan sosial cenderung memiliki laba jangka panjang yang relatif terjamin. Selanjutnya, merupakan kewajiban etis bagi para pelaku bisnis. Tanggung jawab sosial dapat menimbulkan citra positif. Dan terakhir, keterlibatan dunia bisnis dalam mengatasi masalah sosial diharapkan dapat mengubah kondisi lingkungan yang lebih baik. Etika manajerial. 1. Pengertian etika. Etika mengacu kepada peraturan atau prinsip yang mendefinisikan mana yang benar dan mana yang salah. Ada 4 pandangan mengenai etika, yaitu 1. Etika utilitarian. Berpendapat bahwa sebuah keputusan etika manajerial dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat dari keputusan tersebut. 2. Etika hak, yaitu suatu teori yang berpendapat bahwa manajerial harus mengutamakan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan individu. Namun di sisi lain, teori ini dianggap sebagai menghambat efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang terakhir, etika teori keadilan, yaitu suatu teori di mana manajer menerapkan peraturan haruslah secara adil. Teori ini memberikan pandangan bahwa manajer juga harus memberikan tingkat upah yang sama tanpa memandang jenis kelamin, sara atau golongan tertentu. Perilaku etis manajerial. Perilaku etis maupun tidak etis merupakan hasil interaksi yang rumit antara tingkat perkembangan moral manajer dan beberapa faktor lainnya. Di antaranya adalah karakteristik individu, budaya organisasi, dan intensitas masalah etis. Ada beberapa faktor yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara moral dan perilaku etis manajerial, antara lain 1. Karakteristik individu. Setiap manajer tentu memiliki nilai personal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kepribadian, kekuatan, ego, dan letak kendali dapat mempengaruhi tindakan individu yang terkait dengan keyakinannya mana yang benar dan mana yang salah. 2. Desain struktural organisasi. Struktur organisasi tertentu juga mampu mengarahkan perilaku etis para manajernya. Selain itu, peraturan, kebijakan, deskripsi pekerjaan, dan kode etik yang tertulis dan formal juga akan mampu mendorong konsistensi manajer. 3. Budaya organisasi. Kandungan dan kekuatan budaya organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Budaya organisasi yang kuat akan lebih banyak mempengaruhi manajer daripada budaya organisasi yang lemah. 4. Intensitas masalah. Terkait dengan ini, ada 6 pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan seberapa penting masalah etika bagi seseorang, yaitu 1. Konsensus, kesepakatan. 2. Kemungkinan terjadi kerugian. 3. Kecepatan dampak kerugian. 4. Kedekatan dengan korban. 5. Konsentrasi akibat. Dan 6. Besarnya kerugian. Audio Jungle.